Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang kita bisa lihat ini di depan jam menunjukkan pukul 13.12 menit ya. Tuesday 20 Mei 2025, yaitu Selasa 20 Mei 2025 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas ya, beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Dan kita bisa lihat langsung saja, ini adalah harga emas paling tinggi pada hari ini, yaitu dicapai dengan level 3232.86 dan itu terjadi pada pukul 8.40 menit dan low-nya ada di pada angka 3204.59 dan itu terjadi pada pukul 10:03 menit ya. Lalu seperti biasa saya akan memperbandingkannya dengan harga silver ataupun perak ya, dimana dengan kode ini di depan ada XAG USD di mana high-nya ada pada angka 32.39, sedangkan low atau di bawahnya ada di 32.13 dan sekarang ada di kisaran harga 32.25, sedangkan harga emas ada pada 3217.5 ya. Oke, dan kita bisa lihat ini tabelnya sebelah kiri tetap ya, dan kita bisa lihat ini di mana ada garis merahnya ini jam 19 ataupun jam 12, ini di sini jam 12 artinya 12 GMT, yaitu tadi malam pergerakannya itu dari atas ke bawah, tidak ada baliknya ya. Hanya balik hanya sebentar, tepatnya ini pagi hari ya, yaitu pada pukul 8:40 menit, sisanya menuju ke bawah. Lalu bagaimana dengan purchasing ataupun transaksi saya pada ini ya, kita bisa lihat halaman selanjutnya. Kita bisa lihat di halaman sebelah kanan, di mana kemarin saya mengatakan ini high-nya akan mencapai di angka 3235 sampai dengan 3255 dan itu terjadi ya, bisa tercapai. Walaupun sell juga masih bisa profit kapan aja, semalam juga bisa, sekarang pun bisa. Dan low-nya itu ada di kisaran di 3170 sampai dengan 3175, itu tidak tercapai ya. Dan saya juga mengutarakan bahwa ini berhati-hati, ini bisa dibuat letter M ataupun langsung berbentuk listrik. Ini bisa dilihat, ini panahnya, ini saya gambarkan di lingkarannya. Lalu yang kedua, saya perbandingkan dengan range ataupun perkiraan secara yang normal ya, normatif, di mana saya memprediksi itu high-nya ada di 3230 sampai dengan 3235 ya. Itu terjadi, itu pun kalau sell bisa profit. Lalu saya juga mengutarakan ini hati-hati pada jam 19 ya. Itu pergerakannya ada di mana, dan itu nyatanya itu arahnya mencondongnya ke bawah ya. Dan saya sudah memperkirakan low-nya ada di 3185 sampai dengan 3190, itu pun tidak ada ya. Jadi kalau ada pun sell bisa dilikuidasi sekarang, dan kebetulan harga sekarang ada di 3217 ya, masih bisa keburu untuk mengambil profitnya ya. Lalu kemarin ini terjadi, kenapa harga emasnya bisa naik, dikatakan ini rebound karena data Amerika neracanya dibikin downgrade oleh Moody ya. Jadi semuanya berbondong-bondong mencari pelindung ya. Dan ini juga diutarakan US dollar turun 0,7, lalu
Cina punya industri outputnya juga ini ya, dan retail sale itu tumbuhnya melambat ya, akibatkan oleh tarif ya. Lalu harga emas yang naik 1% disebabkan oleh Moody downgrade Amerika punya government kredit ya, dia punya ratingnya. Dan ini harga emas itu rebound di kisaran angka 3200 punya level sebagai nilai pelindung safe haven ya. Dan ini juga disebutkan ini masalah Moody juga. Dan ini harga emas juga tertahan juga adanya pembicaraan dinilai positif bagus ya oleh Trump ya, dan dikatakan mereka pun akan segera untuk berunding bagaimana penyelesaian dengan cepat ya. Dan saya itu pun saya upload nanti ada di slide yang berikut ya. Dan ini dia punya Menteri Keuangannya Scott Bessent ya, di televisi interview pada hari Minggu ya, masalah tarif juga ini ya. Lalu kemudian saya ada beli pada kemarin pada pukul 21 ya, lewat 18 menit ya. Dan ini waktu malam harinya jam 8 ya. Ini juga diutarakan lagi, bahkan US dollar makin melemah 0,8%. Juga masalah sama, ini masalah rating di Amerika. Lalu juga ulasan dolar indeks juga turun 0,8. Dan data dari China juga memberatkan untuk fiskal Amerika ya. Dan disebutkan lagi ATH-nya untuk emas 3500 ya. Dan bahkan kemungkinan bisa di angka 4000, dan sebentar saya akan tunjukkan ya. Ya, ini di sini ya. 4000. Itu kan hanya analis aja, dan kita pun bermain tidak sepanjang itu. Lalu kemudian pada pukul 00.02 saya melikuidasi hanya 0,2. Sisa 0,05. Saya ulangin. ,2 aja saya likuidasi. Sisa 0,05. Karena saya tidak mau berspekulasi, dan ini hanya sisanya. Dan kemudian pada pukul tadi pagi 8:25 saya melakukan locking, tapi ada tambahan penjualan sell ya. Jadi buy-nya itu 0,05, sedangkan sell-nya 0,2. Oke. Dan ini yang sell-nya saya sudah likuidasi, dan buy juga saya sudah likuidasi itu tadi. Ya, tapi saya belum ini nanti, dan saya akan upload kembali ya. Mungkin masih ada recordnya. Dan kemudian ini tadi pagi tensinya Rusia agak melemah ya, dan bersedia untuk bicara dengan Ukraina masalah perdamaian juga. Dan jelas itu yang tadi harga beli yang 0,05 itu
ada di halaman short juga, saya sudah upload ya. Oke, dan saya akan ulangi lagi. Tensi Rusianya melemah ya, optimisnya bisa ini. Tapi sebelum ada kejelasan, kita traders pada mencari pelindung yang aman dulu sebelum data dari Rusia ini muncul ya. Entah apa itu berdamai atau mau bersih tegang terus. Jadi umumnya traders menunggu berita kepastiannya. Dan ini di sini juga saya sudah upload ya. Akan setuju untuk langsung bicara perdamaian ya. Itu ada di halaman short itu. Lalu yang kemudian satu lagi yang mungkin lupa oleh kita semua traders, bahwa barusan tadi itu Bank Australia itu memangkas suku bunga ya. Itu ada, dia punya beritanya di halaman short juga ya. Saya sudah upload ini buktinya. Juga ini tensi Rusia terakhir pada pukul 11 ya. Itu Trump mengatakan Rusia Ukraina to start immediately ya, dengan segera untuk bicara masalah perdamaian. Lalu Fed official juga prihatin dengan kondisi Moody mendowngrade ratingnya Amerika. Lalu beberapa dari petinggi-petinggi itu akan menjadwalkan diri untuk bicara nanti ya, testimoni. Dan itu masih belum, datanya belum saya dapat, dan itu pun bahkan bisa tiba-tiba punya dan tidak ada schedule yang pasti. Ini juga masalah perdamaian di Rusia yang memberatkan untuk harga emas ini turun. Dan so far ini tahun ini 1 Januari sampai sekarang harga emas sudah naik kisaran 22% ya. Oke. Lalu ini signal, dan signal ini sekarang sudah berbalik arah untuk turun ya. Dan kita bisa perjelas dari pukul 3 pagi, 6, 7, signal mengarah atau mengacu pada buying atau harganya bisa naik. Tapi jam 10, 11 itu sudah terbalik ya. Lalu yang kedua ini adalah dia punya angka-angkanya, di mana resistennya terjadi di angka 3232, lalu 3248, dan kemudian 3260. Sedangkan untuk di supportnya ada di 3195, 3173, dan 3154. Di kondisi 3212 lebih banyak cenderung orang untuk membeli daripada menjual ya. Itu jelas. Dan tidak lupa yang terakhir itu bagaimana dengan perkiraan saya ataupun ini untuk hari ini ya, tepatnya pada hari Selasa 20 Mei 2025. Oke. Dan ini saya hapus dulu, dan ini jam 7 yang kemarin. Dan saya rasa tidak ada begitu signifikan yang mencolok ya. Dan saya akan untuk screenshot lagi ya, sekali lagi.
terakhir kita bisa lihat ini jam menunjukkan pukul 1:27, yaitu hari Selasa 20 Mei 2025 ya. Dan ini posisi letaknya ada di Jakarta 32 derajat ya. Lalu ini tidak lupa yang tadi yang saya janjikan dan saya sudah mengupload ya. Nanti slide yang berikut. Dan sekarang kita akan mencoba menganalisa untuk hari ini ya, dimana kita akan bicara range yang besar dulu ya, itu pada angka 3245 sampai dengan 65 ya. Lalu yang kedua pada range 3175 sampai dengan 80. Dan perlu dilihat ini ada dua petunjuk, di mana satu dari Australia cut rate ya, itu akan menyebabkan harga emas naik ya. Jadi kita masih belum tahu ini pasar entah mau jalan kemana. Sedangkan untuk mendorongnya untuk turun, yaitu masalah Rusia itu mencapai damai ya. Saya akan tulis di sini damai. Jadi hanya dua, entah itu berita apa yang mau dihadirkan. Jelas kalau masalah Ukraina, Rusia jelas membuat harga emas turun. Kalau seandainya dia bermain dengan suku bunga di Australia, harga emas itu akan naik. Dan kita akan mencoba, dan biasanya kalau ada gejala seperti begini, umumnya sebelum pasar Amerika dibuka, kalau harganya turun, dia akan berbalik. Kalau harganya naik, dia akan berbalik turun. Tapi coba kita nanti bagaimana lihat kondisi, bagaimana berita-berita yang akan dihadirkan pada siang maupun sore hari ini. Sedangkan perjalanan yang perhitungan secara normatif kita bisa mengulas, angkanya ada di 32, 38 sampai dengan 3245, dan untuk low-nya ada di 3185 sampai dengan 93. Jadi perlu diingat, satu Rusia perdamaian, lalu yang kedua Australian dollar. Ya, itu kita coba lihat ekspektasi pada jam 19, apakah itu angka ada di kisaran di mana, di bawah 3200 atau di atas di 3200. Kita lihat level ini bagaimana, mau ditembusin kemana. Jadi jelas ya, jadi jangan sampai purchasing yang salah atau pendengaran yang salah. Jadi kita akan melihat pukul 19 angkanya di kisaran di atas 3200 atau di bawahnya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu pada jam seperti biasanya pada tanggal 21 Mei 2025. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.